Lebih menyakitkan lagi, Eza baru mengetahui jika sang istri ternyata juga sering ke psikolog. Hal yang sama sekali tak pernah ia duga. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Pemirsa, aktor Eza Gionino akhirnya buka suara soal keretakan rumah tangganya usai resmi digugat cerai oleh sang istri, Meza Aulia Korita, pada 3 September 2025 lalu. Dengan penuh penyesalan, kemarin Eza mengakui dirinya sebagai kepala keluarga memang tak sempurna. Sejak 15 Agustus 2025 lalu, rumah tangganya memang renggang setelah Meza pergi bersama anak-anaknya tanpa sepengetahuannya. Bahkan Eza pun terkejut saat tahu ada gugatan cerai karena niat awalnya hanya memberi ruang beberapa hari untuk sama-sama berpikir dan saling introspeksi. Namun, semua berubah ketika Meza tak kunjung kembali. Eza pun sampai menangis mengaku rindu dengan anak-anaknya. Eza juga menyesali emosinya yang sempat menjatuhkan talak 1 yang ia anggap awalnya sebagai teguran hingga harus menjalani sesi psikolog di tengah kesedihan mendalam setelah kehilangan ibunya. Lebih menyakitkan lagi, Eza baru mengetahui jika sang istri ternyata juga sering ke psikolog. Hal yang sama sekali tak pernah ia duga. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini Ada gugatan cerai seperti ini Itu saya ucapkan memang adanya gitu. Dalam kondisi emosi, saya bilang saya talak 1 gitu. Saya bilang saya talak 1 gitu. Saya talak 1. Saya juga taunya juga dari media, bukan dari dia. Jadi gimana gitu perasaannya? Saya nggak tahu dia ada di mana, anak-anak ada di mana. Terus dengar ditambah lagi dia ke psikolog gitu. Jadi saya udah nggak bisa ungkapin lagi dengan kata-kata gitu. Saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah, itu rasanya sepi sekali. Hampa banget rasanya gitu. Dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, apa Mas? Ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Dan memang untuk saat ini klien kami juga sedang konseling juga ke psikolog gitu untuk sambil menenangkan diri, mendapatkan inputan juga dari psikolog, paralel menjalankan proses gugatan cerai ini. Dan suasana haru pun pecah dalam konferensi pers kemarin. Eza tak mampu menahan air matanya. Tangisnya jelas terdengar. Seorang suami dan ayah yang rindu anak-anak dan istrinya. Ia merindukan kebiasaan sederhana namun hangat. Tidur bersama buah hatinya, terutama Khan, anak keduanya. Dengan mata yang terlihat memerah, Eza memohon sang istri untuk kembali pulang membawa anak-anak mereka. Ia berjanji dari lubuk hati terdalam akan memperbaiki semuanya. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang tidak.
Saya biasanya tidur bersama Nicole, Kan, terutama Kan ya. Kan, anak saya nomor 2. Sekarang kita udah nggak tidur bareng gitu. Sekarang kita udah nggak tidur bareng. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak ya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin, gimana? Saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, saya cuma berharap, ayo Bang, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semua baik-baik. Ayo kembali pulang, bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin semua. Ini menjadi kekhawatiran terhadap mental daripada anak-anaknya, bahwa Nicole, Kan dan juga Aksay itu memiliki kedekatan emosional dengan Mas Eza. Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya. Selain itu, Eza juga tegas membantah kabar adanya orang ketiga yang disebut-sebut menjadi penyebab perceraian rumah tangganya dengan Meza yang sudah keduanya jalani sejak 22 Juli 2018 dan juga disebut-sebut tanpa restu sang mama yang kini telah tiada. Tak hanya itu, isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga dibantah oleh aktor 35 tahun itu. Namun publik tentu masih mengingat kasus ini di tahun 2013 silam saat Eza menghebohkan media karena terbukti bersalah di sidang karena melakukan penganiayaan terhadap aktris Ardina Rasti, kekasihnya waktu itu. Hingga Ardina menangis dan mengungkap adanya rekaman kejadian tersebut. Kini Eza menegaskan situasi rumah tangganya dengan Meza sama sekali berbeda. Perceraian yang tengah berlangsung bukan karena kekerasan, bukan karena orang ketiga, melainkan masalah lain yang sedang mereka hadapi. Sampai pingsan, sampai tulang rusuk saya luka, sampai lebam semuanya. Saat itu saya sama sekali nggak melakukan perlawanan karena saya baru kejadiannya subuh pas saya baru pulang cuti. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT, apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada, pihak ketiga pun juga nggak ada. Tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu loh. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi itu belum bisa saya sampaikan di sini ya, karena sudah masuk ke pokok perkara sebenarnya. Hanya saja memang hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi seperti itu. Untuk gugatan memang kita selain perceraian, kita juga minta hak asuh anak ya, dan juga nafkah anak. Di tengah konflik rumah tangganya yang tengah memanas, Eza Gionino tak lupa menyampaikan ucapan kepada sang istri. Tepat hari ini,
11 September 2025, Meza Aulia Korita merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Sebuah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan kini terasa berbeda. Karena bagi Meza, ucapan Eza seolah menjadi kado pahit di tengah keretakan rumah tangga mereka. Hari ini tepat tanggal 11 September 2025. Selamat ulang tahun untuk istri saya tercinta, Meza Aulia Korita. Walaupun kita terpisah dengan jarak waktu sekarang gitu, dimanapun kamu, terima kasih. Kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang baik, kamu ibu yang baik juga. Untuk anak-anak kita, untuk Nicole, anak saya, sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus gitu. Dan semoga kamu bisa menjadi tetap bagian menjadi seorang istri yang baik untuk aku gitu. Jadi jujur sangat sedih ya gitu lah, ulang tahun dia saya tidak ada di sebelahnya ya gitu. Untuk saya pribadi, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana, kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun. Sayang, Mam, kalau kamu nonton ini, sekali lagi, ayo sayang, kita bicarakan baik-baik masalah kita. Kita bicarakan supaya kita bisa rujuk lagi ya gitu. Jangan ada kata-kata perceraian, aku mohon. Dan sekali lagi aku mohon juga, Mam, tolong buka pintu komunikasi kita.